Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Valentino Aris selaku pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan tugas Arsitektur Enterprise yang telah diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perancangan Arsitektur Enterprise dari Bank Kuki. Dalam presentasi ini, kami akan membahas secara menyeluruh mulai dari gambaran, bisnis, visi dan misi, strategi dan tujuan, struktur organisasi, perancangan sistem, inisiatif pengembangan, hingga implementasi arsitektur melalui use case, diagram, dan perancangan database. Melalui perancangan ini, kami ingin menunjukkan bagaimana Bank Kuki dapat membangun sistem digital yang terstruktur, transparan, dan terpercaya untuk mendukung layanan justip lintas negara secara optimal. Bank Kuki merupakan bisnis yang akan dikembangkan di bidang e-commerce yang berfokus pada layanan just tip atau jasa titip produk fashion dan skincare asal Thailand. Bisnis ini bertujuan untuk memudahkan konsumen di Indonesia dalam memperoleh produk autentik Thailand yang sedang tren melalui proses pemesanan dan pengiriman yang praktis, aman, dan terpercaya. Adapun visi dari Bank Kuki adalah menjadi usaha jasa titip yang mampu memberikan nilai layanan terbaik dan berkualitas sehingga membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Misi dari Bank Kuki yang pertama yaitu menyediakan layanan e-commerce, jasa titip fashion, dan skincare asal Thailand yang aman, transparan, dan efisien. Yang kedua, menyediakan layanan jasa titip yang responsif terhadap kebutuhan dan tren produk Bangkok yang diminati pelanggan. Yang ketiga, menjamin keaslian serta kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Adapun objektif strategi dari Bank Kuki yaitu yang pertama, membangun kepercayaan jangka panjang pelanggan melalui layanan jasa titip yang aman, transparan, dan konsisten berkualitas. Yang kedua, menjamin keaslian serta kualitas produk fashion dan skincare Thailand yang dititipkan oleh konsumen melalui proses pembelian yang selektif dan terpercaya. Yang ketiga, mengembangkan sistem layanan digital yang efisien dan mudah diakses untuk mendukung pengalaman transaksi pelanggan. Yang keempat, meningkatkan daya saing usaha jasa titip dengan menyediakan produk Bangkok sesuai tren dan kebutuhan pasar secara responsif. Adapun struktur organisasi, yang pertama saya sendiri yaitu Chief Enterprise Architect, lalu ada Business Architect yaitu Nafila Agan, ada Information Architect yaitu Fahira Azahira, ada Proses Architect yaitu Happy Wafika Akmal, dan lalu ada IT dan Sistem Architect yaitu Reski Angelina Pailang. Adapun peran dan fungsi organisasi. Chief Enterprise Architect berfungsi dan berperan mengarahkan serta menyelaraskan seluruh arsitektur bisnis, proses, data, dan teknologi agar sesuai dengan visi, strategi, dan tujuan organisasi. Lalu ada bisnis arsitek yang berfungsi dan berperan menerjemahkan strategi bisnis ke dalam model dan kapabilitas dan struktur bisnis yang terintegrasi dengan kebutuhan teknologi. Lalu ada information arsitek berfungsi dan berperan merancang serta mengelola struktur data dan informasi agar akurat, konsisten, aman, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu ada proses arsitek yang berfungsi dan berperan menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan proses bisnis agar berjalan efisien, standarisasi, dan dapat didukung oleh sistem informasi. Lalu yang terakhir ada IT dan sistem arsitek yang berfungsi dan berperan merancang arsitektur sistem, aplikasi, dan infrastruktur teknologi yang aman, scalable, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Adapun tujuan dari Bank Kuki, yang pertama, di sini ditampilkan 6 tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem Bank Kuki. Lalu yang pertama itu membangun sistem order digital yang terstruktur. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan akibat proses pemesanan manual. Targetnya adalah 100% pesanan tercatat secara digital dengan tingkat error kurang dari 2% dalam waktu 3 bulan. Lalu tujuan kedua adalah menyediakan sistem pelacakan status pesanan yang transparan dan dengan adanya sistem tracking, pelanggan dapat memantau pesanan mereka sehingga komplain dapat ditekan lebih dari 50% dalam waktu 3-4 bulan. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan Bank Kuki. Karena transaksi dilakukan lintas negara, kepercayaan menjadi faktor utama. Targetnya adalah rating minimal 4,7 dari 5 serta lebih dari 80% testimoni positif dalam 4-6 bulan. Tujuan keempat adalah meningkatkan transparansi harga produk dan biaya layanan. Semua harga harus ditampilkan sebelum pembayaran dengan target komplain terkait harga turun minimal 70% dalam 3-4 bulan. Tujuan kelima adalah mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan data pesanan. Targetnya adalah tingkat kesalahan kurang dari 2%
dan tidak ada kehilangan data dalam periode 3-4 bulan. Terakhir, tujuan keenam adalah membangun sistem rekapitulasi dan laporan transaksi berbasis data. Sistem ini mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan bisnis dengan target laporan tersedia setiap bulan. Dan seluruh data tersimpan terpusat dalam waktu 3 bulan. Seluruh tujuan ini dirancang agar sistem Bank Kuki berjalan lebih terstruktur, transparan, dan terpercaya. Lalu, pada bagian ini, kami menjelaskan berbagai inisiatif atau program strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Inisiatif pertama, implementasi platform e-commerce Bank Kuki. Platform ini bertujuan membangun platform digital yang terintegrasi untuk mengelola order dan data bisnis secara terpusat. Platform ini menjadi fondasi utama sistem karena mendukung pengelolaan transaksi, pelacakan pesanan, hingga penyimpanan data. Oleh karena itu, dampaknya dinilai tinggi. Meskipun membutuhkan effort yang besar, inisiatif ini mendukung goal 1, 2, dan 6. Lalu, yang kedua adalah pengembangan sistem order management atau OMS. Sistem ini dirancang untuk mengelola seluruh pesanan secara terpusat agar meminimalkan kesalahan data dan kehilangan data. Dengan adanya OMS, proses order menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Inisiatif ini mendukung goal 1 dan 5 dengan impact tinggi dan effort menengah. Selanjutnya, ada integrasi payment gateway. Integrasi ini bertujuan untuk menyediakan sistem pembayaran digital yang lebih cepat dan aman. Dengan adanya payment gateway, risiko kehilangan transaksi dapat ditekan dan proses pembayaran menjadi lebih efisien. Inisiatif ini mendukung goal 3 dan 4. Lalu yang terakhir ada fitur real-time order tracking. Fitur ini memungkinkan pelanggan memantau status pesanan secara langsung. Dengan transparansi ini, kepercayaan pelanggan dapat meningkat dan potensi komplain dapat dikurangi. Inisiatif ini mendukung goal 2 dan 3. Lalu terdapat inisiatif lanjutan. Yang pertama adalah implementasi database terpusat berbasis cloud. Seluruh data, pesanan, dan pembayaran dan pengguna akan disimpan dalam satu database terpusat berbasis cloud. Hal ini bertujuan meningkatkan keamanan data, mengurangi risiko kehilangan data, serta mendukung skalabilitas sistem, dan inisiatif ini mendukung goal 5 dan 6. Lalu yang kedua, ada pengembangan price calculator otomatis. Fitur ini dirancang untuk menghitung total harga, termasuk pajak dan biaya layanan, secara otomatis dan transparan sebelum pelanggan melakukan pembayaran. Dengan demikian, pelanggan dapat mengetahui secara jelas rincian biaya yang harus dibayar, dan inisiatif ini mendukung goal yang keempat. Lalu pengembangan dashboard analitik dan reporting. Dashboard ini bertujuan untuk memantau performa penjualan, jumlah transaksi, serta laporan keuangan secara berkala. Data yang tersaji akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis berbasis data, dan inisiatif ini mendukung goal yang keenam. Lalu yang terakhir ada program Customer Trust dan Transparansi. Program ini menyediakan bukti pembelian digital, histori transaksi, serta fitur ulasan pelanggan. Tujuannya adalah membangun kepercayaan dan meningkatkan reputasi layanan Bank Kuki. Inisiatif ini mendukung goal 3 dan 4. Lalu selanjutnya adalah prioritas pengembangan sistem menggunakan metode Moskow, yaitu Mass, Schultz, Colt, dan Won. Pada kategori Mass, terdapat inisiatif yang menjadi prioritas utama dan wajib diimplementasikan pada tahap awal, yaitu implementasi platform e-commerce, pengembangan order management system, implementasi database terpusat berbasis cloud, dan integrasi payment gateway. Lalu selanjutnya ada Schultz. Terdapat inisiatif yang penting namun masih dapat dikembangkan setelah sistem ini berjalan stabil, yaitu fitur real-time order tracking, pengembangan price calculator otomatis, dan program customer trust dan transparansi. Selanjutnya, pada kategori Cold, terdapat dashboard analitik dan reporting. Terakhir, pada kategori One, terdapat mobile app dan microservice. Next. Selanjutnya, roadmap pengembangan Bank Kuki dirancang selama 1 tahun. Pada kuartal pertama, fokus pada implementasi platform e-commerce, integrasi payment gateway, implementasi database terpusat berbasis cloud. Pada kuartal kedua, fokus pada pengembangan order, manajemen sistem, dan fitur real-time order tracking. Pada kuartal ketiga, berfokus pada dashboard analytics dan reporting. Dan pada kuartal keempat, berfokus pada pengembangan price calculator otomatis, program customer trust, dan transparansi. Next. Lalu selanjutnya ada ConOps, yang implementasi platform e-commerce Bank Kuki yang mendukung goal 1, 2, dan 6. Di mana aktornya terdapat pelanggan, platform e-commerce Bank Kuki, payment gateway, database, admin atau tim operasional, tim IT, dan sistem arsitek.
Skenarionya, pelanggan mengakses platform e-commerce Bank Cookie melalui web. Lalu pelanggan melakukan registrasi atau login dan memilih produk yang tersedia. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi produk dan ketersediaan stok secara real-time dari database. Lalu pelanggan melakukan checkout dan memilih metode pembayaran. Selanjutnya, platform meneruskan permintaan transaksi ke payment gateway untuk proses pembayaran yang aman. Setelah pembayaran berhasil, sistem menyimpan data transaksi ke database dan memperbarui stok produk. Lalu admin menerima notifikasi pesanan dan memproses pengiriman barang. Dan tim IT dan sistem arsitek memonitor performa sistem keamanan dan ketersediaan layanan untuk memastikan operasional berjalan optimal. Next. Lalu diagram ini menggambarkan alur interaksi antara pelanggan, platform e-commerce, database, payment gateway, admin, dan tim IT. Alur tersebut menunjukkan bagaimana proses pemesanan berjalan dari pelanggan hingga pengiriman barang secara terintegrasi. Next. Lalu selanjutnya use case diagram Bank Cookie yang menggambarkan interaksi antara pelanggan dengan sistem. Terdapat dua aktor utama yaitu new customer dan registered customer yang dapat melakukan aktivitas seperti registrasi, login, melihat produk, menambah ke keranjang, checkout hingga pembayaran. Next. Lalu deskripsi use case client register. Calon pelanggan melakukan pendaftaran akun baru pada sistem. Prakondisinya, pengguna belum memiliki akun. Pasca kondisinya, akun pelanggan berhasil dibuat dan tersimpan di database. Situasi errornya, data tidak lengkap atau email sudah terdaftar. Status sistem dalam sebuah kejadian error, sistem menampilkan pesan gagal register. Aktornya new customer, pemicunya pengguna memilih menu daftar. Proses standarnya yang pertama user mengisi form registrasi, sistem memvalidasi data, lalu sistem menyimpan data ke database dan sistem menampilkan notifikasi berhasil. Proses alternatifnya data tidak valid dan registrasi ditolak. Next. Lalu ada deskripsi use case user sign in. Pelanggan melakukan login untuk mengakses sistem. Prakondisinya, pengguna sudah memiliki akun terdaftar. Pasca kondisinya, pengguna berhasil masuk ke sistem. Situasi errornya, email atau password salah. Status sistem dalam sebuah kejadian error yaitu akses ditolak. Aktornya registered customer. Pemicunya user memilih login. Proses standarnya yang pertama, pengguna memasukkan email dan password. Kedua, sistem melakukan autentikasi. Ketiga, sistem mengarahkan ke dashboard. Proses alternatifnya, password salah dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Next. Deskripsi use case view item. Menampilkan daftar produk. Prakondisinya, user sudah login. Pasca kondisinya, informasi produk ditampilkan. Situasi errornya, data produk tidak tersedia. Status sistem dalam sebuah kejadian error, sistem menampilkan notifikasi. Aktornya, registered customer dan bisnis arsitek. Pemicunya, user membuka halaman produk. Proses standarnya, yang pertama, sistem mengambil data produk, lalu sistem menampilkan produk. Proses alternatifnya, produk tidak tersedia, dan sistem menampilkan notifikasi stok habis. Next. Baik, selanjutnya use case view kategori. Use case ini memungkinkan pelanggan melihat produk berdasarkan kategori tertentu. Deskripsi singkatnya yaitu menampilkan kategori produk, prakondisinya yaitu sistem aktif. Yang kedua, selanjutnya pas kondisinya kategori produk ditampilkan, situasi errornya data kategori kosong, status sistem dalam sebuah kejadian error, sistem menampilkan pesan error, aktor, register, customer, dan bisnis arsitek. Pemicunya user memilih menu kategori, dan proses standarnya yang pertama sistem mengambil data kategori, yang kedua sistem menampilkan daftar produk sesuai kategori. Selanjutnya, use case make order. Deskripsi singkatnya proses membuat pesanan dari produk yang dipilih. Prakondisinya itu produk sudah dipilih, dan pasca kondisinya order tercatat dalam sistem, situasi errornya produk tidak tersedia, status sistem dalam sebuah kejadian error, order dibatalkan, aktornya register customer, pemicunya adalah user memilih produk, dan proses standarnya adalah user memilih produk, dan sistem mencatat pesanan. Selanjutnya, use case add to shop bag. Deskripsi singkatnya menambahkan produk ke keranjang, prakondisinya user sudah login, pasca kondisinya produk masuk ke shopping bag, situasi errornya stok tidak cukup, dan status sistem dalam sebuah kejadian errornya sistem menampilkan notifikasi stok habis, aktornya adalah register customer, pemicunya adalah user klik add to shop bag, dan proses standarnya adalah user memilih jumlah produk, dan sistem menyimpan ke shopping bag.
Selanjutnya, use case checkout merupakan proses konfirmasi pembelian sebelum pembayaran. Prakondisinya adalah shopping bag tidak kosong, pasca kondisinya adalah sistem memproses pembayaran, situasi errornya adalah data tidak lengkap, status sistem dalam sebuah kejadian error adalah checkout gagal, aktornya adalah register customer, pemicunya user memilih checkout, dan proses standarnya sistem menampilkan ringkasan pesanan, sistem menghitung total, dan melanjutkan pembayaran. Selanjutnya, use case view atau update shopping bag. Melihat dan mengubah isi keranjang. Prakondisinya ada produk di dalam keranjang, pasca kondisinya data keranjang diperbarui, situasi errornya gagal menyimpan perubahan jumlah barang, status sistem dalam sebuah kejadian errornya, jumlah barang kembali ke data sebelumnya, aktornya register customer, pemicunya user membuka shopping bag, proses standarnya sistem menampilkan isi keranjang, dan user mengubah jumlah atau menghapus produk. Selanjutnya use case calculate total. Menghitung total harga belanja. Prakondisinya terdapat item dalam keranjang, pasca kondisinya total harga ditampilkan, situasi errornya perhitungan gagal, status sistem dalam sebuah kejadian errornya total tidak muncul, aktor, information arsitek, dan proses arsitek, pemicunya proses checkout dilakukan. Proses standarnya sistem membaca data pesanan, sistem menghitung total harga, dan sistem menampilkan hasil. Selanjutnya, use case calculate tax and shipping. Menghitung pajak dan ongkir. Prakondisinya checkout dilakukan, pasca kondisinya total akhir diperbarui, situasi errornya alamat tidak valid, status sistem dalam sebuah kejadian error ongkir tidak dihitung, aktornya proses arsitek, pemicunya sistem memproses checkout. Proses standarnya adalah sistem menghitung pajak, sistem menghitung ongkir, selanjutnya sistem menambahkan ke total. Selanjutnya use case payment, proses pembayaran pesanan. Prakondisinya checkout selesai, pasca kondisinya status pembayaran tercatat. Situasi errornya pembayaran gagal, status sistem dalam sebuah kejadian error status menjadi gagal. Aktor register customer, IT and system arsitek. Pemicunya ketika user memilih metode pembayaran. Proses standarnya user memilih metode, sistem memproses transaksi, dan sistem memperbarui status. Selanjutnya use case by credit card. Pembayaran menggunakan kartu kredit. Prakondisinya metode dipilih, pasca kondisinya transaksi berhasil atau gagal, situasi errornya gangguan jaringan atau payment gateway timeout, status sistem dalam sebuah kejadian errornya, status transaksi berubah menjadi failed atau pending ketika gangguan sistem, aktornya register customer, pemicunya user memilih kartu kredit, dan proses standarnya user memasukkan data kartu, sistem memverifikasi, dan sistem mengonfirmasi pembayaran. Baik, selanjutnya use case by QRIS. Use case ini untuk memungkinkan pelanggan membayar melalui scan QR QRIS. Adapun deskripsi singkatnya yaitu pembayaran menggunakan QRIS. Prakondisinya itu metode dipilih, pasca kondisinya itu transaksi diproses, kemudian situasi errornya itu QR tidak terbaca, kemudian status dalam sistem sebelum kejadian error itu pembayaran gagal. Aktornya itu register customer, kemudian pemicunya itu user memiliki QRIS. Proses standarnya yang pertama, sistem menampilkan QR code, yang kedua, user melakukan pembayaran, yang ketiga, sistem memverifikasi transaksi. Next. Kemudian deskripsi use case customer authentication. Use case ini berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna saat login atau mengakses fitur tertentu. Deskripsi singkatnya itu sistem memverifikasi identitas pengguna. Prakondisinya itu user mengakses fitur terbatas, pasca kondisinya itu user terverifikasi atau ditolak. Kemudian situasi errornya itu kredensialnya salah. Status sistem dalam sebelum kejadian error itu akses diblokir. Aktornya itu information arsitek, pemicunya itu user melakukan login atau mengakses fitur checkout. Proses standarnya itu yang pertama, sistem menerima kredensial, yang kedua, sistem mencocokkan data, yang ketiga, sistem membersihkan akses. Next. Selanjutnya activity diagram. Slide ini menampilkan activity diagram yang menggambarkan alur belanja pelanggan mulai dari login, memilih produk, memasukkan informasi pembelian, hingga proses pembayaran. Diagram ini juga menunjukkan percabangan proses seperti ketersediaan stok dan kemungkinan pelanggan melakukan pembelian ulang. Next. Slide ini menampilkan entitas data. Bank Kuki sendiri memiliki 5 jenis entitas data ya. Yang pertama manajemen pengguna, yang kedua manajemen produk, yang ketiga manajemen transaksi, yang keempat manajemen pembayaran, yang kelima manajemen pengiriman. Untuk manajemen pengguna, nama entitasnya itu user, deskripsinya itu data pelanggan yang melakukan registrasi dan login dalam sistem Bank Kuki. Next. Untuk entitas manajemen produk,
Nama entitasnya yang pertama produk, deskripsinya itu data produk just tip asal Thailand yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua kategori, deskripsinya itu data pengelompokan produk seperti fashion dan skincare. Yang ketiga supplier, yaitu deskripsinya data toko atau penyedia produk di Thailand sebagai sumber barang. Next. Selanjutnya manajemen transaksi. Nama entitasnya yang pertama keranjang, deskripsinya itu data sementara produk yang dipilih pelanggan sebelum proses check out. Yang kedua detail keranjang, deskripsinya itu data rincian produk dalam keranjang beserta jumlah item yang dipilih. Yang ketiga pesanan, deskripsinya itu data transaksi resmi setelah pelanggan melakukan check out. Yang keempat detail pesanan, deskripsinya data rincian produk dalam satu pesanan yang sudah dikonfirmasi. Next. Entitas pembayaran. Yang pertama nama entitasnya yaitu pembayaran, deskripsinya itu data transaksi pembayaran pelanggan terhadap pesanan. Yang kedua metode pembayaran yaitu data jenis metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Yang ketiga status pembayaran yaitu data status pembayaran seperti berhasil atau gagal. Ya, next. Manajemen pengiriman, yaitu nama entitasnya yang pertama pengiriman, deskripsinya itu data pengiriman pesanan. Yang kedua ekspedisi, deskripsinya itu data jasa ekspedisi yang digunakan untuk mengirim barang. Yang ketiga tracking itu deskripsinya data pelacakan status pengiriman barang. Next. IRD manajemen pengguna. Pada IRD manajemen pengguna, entitas utama adalah user yang menyimpan data pelanggan seperti user ID, nama user, password, nomor HP, dan alamat. IRD ini menggambarkan bagaimana data pelanggan menjadi dasar untuk proses transaksi dalam sistem. Kemudian next. IRD manajemen produk. IRD manajemen produk menunjukkan hubungan antara entitas produk, kategori, dan supplier. Produk memiliki relasi ke produk sebagai pengelompokan barang serta supplier sebagai sumber produk dari Thailand. Struktur ini membantu pengelolaan katalog produk secara terorganisasi. Next. Selanjutnya manajemen transaksi. Pada IRD transaksi terdapat entitas pesanan, detail pesanan, keranjang, dan detail keranjang. Relasi ini menggambarkan alur mulai dari pelanggan menambahkan produk ke keranjang hingga pesanan tercatat sebagai transaksi resmi setelah checkout. Next. Selanjutnya IRD manajemen pembayaran. IRD ini menampilkan hubungan antara entitas pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Struktur ini memungkinkan sistem mencatat metode yang digunakan serta status transaksi seperti berhasil atau gagal. Next. Selanjutnya IRD manajemen pengiriman. Terdapat entitas pengiriman, ekspedisi, dan tracking. Relasi ini menggambarkan proses pengiriman mulai dari penentuan ekspedisi hingga pelacakan status barang oleh pelanggan. Next. Selanjutnya IRD keseluruhan dari sistem Bank Cookie. IRD ini merupakan integrasi seluruh domain data yang telah dirancang sebelumnya. Diagram ini menunjukkan keterkaitan antara pengguna, produk, transaksi, pembayaran, dan pengiriman sehingga membentuk satu sistem yang terhubung secara menyeluruh. Next. Selanjutnya matriks relasi hubungan data. Create, update, dan delete. Pada slide ini matriks ini bertujuan untuk memetakan bagaimana setiap proses bisnis berinteraksi dengan data dalam sistem Bank Cookie. Dengan kata lain, kita dapat melihat proses mana yang membuat data, membaca data, memperbarui, maupun menghapus data. Sebagai contoh, pada manajemen pengguna, sistem melakukan create pada user registrasi, read saat login, dan update ketika pengguna mengubah profile. Sementara itu, pada manajemen pembayaran dan pengiriman, operasi create digunakan untuk mencatat transaksi, memperbarui status pesanan, dan serta memonitor proses pengiriman. Melalui matriks ini, terlihat bahwa pengelolaan data di Bank Cookie sudah memiliki kontrol yang jelas di setiap proses. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi data, meminimalkan kesalahan, dan mendukung sistem yang lebih andal. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.